kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaannya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran, saya cek dulu kehadirannya. Ada temannya yang tidak hadir? Ada. Ya, siapa nak? Kita Ada surat di sini? Ada. Suratnya? Oke. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya ingin menyinggung dulu tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Materi pengangguran, Bu. Tentang apa, Nak? Pengangguran. Siapa yang masih ingat apa itu pengangguran? Coba angkat tangan. Wah, banyak ya. Ya, silakan. Irfan. Menurut saya, Bu, pengangguran itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, ataupun sedang mempersiapkan untuk usaha baru. Ya, betul. Betul jawabannya atau salah? Betul. Betul jawabannya Nabi. Jadi pengangguran adalah orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Apakah dia sedang mencari pekerjaan atau sedang membuka usaha Baru. Oke. Dalam pembahasan dari pengangguran berarti berkaitan dengan kesempatan kerja. Di antara kalian adakah yang tahu apa itu kesempatan kerja? Yang masih ingat materinya 2 minggu lalu? Coba Ilmi. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Ya, betul. Sesuai dengan namanya kesempatan kerja, berarti tersedianya lapangan kerja untuk angkatan kerja. Ya. Seperti tadi yang disinggung oleh temannya, berarti saya mau kasih pertanyaan lagi. Apa itu angkatan kerja? Ada yang tahu? Yang masih ingat materinya? 2 minggu lalu? Oke. Coba. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Ya, betul sekali. Benar temannya? Benar. Di mana ada kata-kata tadi usia kerja. Menurut kalian, usia kerja itu kapan, Nak? 15 sampai 64 tahun. Coba ulangi. 15 sampai 64 tahun. Ya, betul sekali. Oh, berarti semua masih ingat materi sebelumnya ya? Jadi kita akan memulai materi baru hari ini. Ada yang tahu materi apa hari ini? Indeks harga inflasi. Wah, berarti kalian menyimak Ibu di akhir minggu kemarin. Ibu membahas menyinggung bahwa materi minggu ini adalah indeks harga dan inflasi. Oke, kita masuk. Ibu buka dulu ke materi hari ini. Ya. Kita lihat apa tujuan kita belajar hari ini. Dimana satu, kita mampu menjelaskan pengertian indeks harga. 2, menganalisis tujuan perhitungan indeks harga. 3, menganalisis macam-macam indeks harga. Jadi ada 3 yang akan kita capai pertemuan hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran project-based learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian indeks harga, tujuan indeks harga, dan macam-macam indeks harga dengan benar, inovatif, kreatif, dan tekun. Oke, coba kita lihat apa itu indeks harga. Perhatikan semua. Yang saya tampilkan ada tabel di mana Ibu memperlihatkan dari tahun ke tahun, ada 10 tahun dengan harga beras yang berbeda setiap tahunnya. Coba bagaimana Adinda cara membacanya? Mana lebih mahal harganya? 2012 atau 2011, Nak? 2012. Kenapa? Karena lebih tinggi harga beras pada 2012. Betul sekali. Mana lebih mahal 2020 atau 2011?
dinamakan indeks harga. Tapi siapa yang bisa simpulkan jadi indeks harga itu adalah? Coba, ya silakan Nora. Indeks harga adalah data-data harga setiap tahun. Wah, betul sekali. Ya, silakan. Jadi indeks harga adalah perbandingan harga dari tahun ke tahun. Ya, semua jawabannya benar. Jadi kita lihat apa sih sebenarnya indeks harga itu? Jadi indeks harga adalah perbandingan harga dari satu periode ke periode selanjutnya. Atau indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Wah, mungkin kalian masih bingung, tapi nanti kita pelajari tentang perhitungan indeks harga. Di mana nanti dalam perhitungan ada tahun dasar dan ada tahun yang mau dihitung, oke? Ya, ini nanti kita pelajari minggu berikutnya. Lanjut lagi, kita masuk ke macam-macam indeks harga. Nah, kita lihat dulu satu, ada namanya indeks harga konsumen. Apa itu konsumen? Angkat tangan coba. Konsumen? Ya, konsumen. Ya. Yang menghabiskan. Ya, betul sekali. Yang menghabiskan Barang. barang, betul. Beda halnya dengan produsennya, adik. Nah, kita masuk dulu indeks harga konsumen. Biasa disingkat IHK. Jadi indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu atau mewakili belanja konsumen. Jadi kalian semua ini bisa nanti masuk ke dalam indeks harga konsumen. Karena kalian mengkonsumsi tidak makanan, mengkonsumsi ya olahraga juga, masuk juga. Kemudian punya rumah tidak? Punya. Minum, semua itu masuk ke konsumsi. Jadi nanti kalian itu masuk ke indeks harga konsumsi. Di mana dilihat? Kalian tahu di mana dilihat data-datanya? Ada data BPS. Badan pusat statistik. Nanti kalian bisa lihat di situ nanti. Nah, kita lanjut lagi. Barang dan jasa yang salah satu contoh dari IHK yaitu makanan, rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, olahraga, dan rekreasi serta transportasi dan komunikasi. Butuh tidak uang ketika kita ingin mengenyam pendidikan, mengeluarkan uang tidak? Iya, betul sekali. Dan misalnya kalian sakit, minum tidak obat? Minum. Nanti itu masuk ke dalam IHK semuanya adik. Kita masuk nih indeks harga produsen. Jadi pertanyaannya tadi sudah dijawab konsumen. Siapa lagi yang tahu apa itu produsen? Yang lain lagi? Coba yang lain. Oke, kita. Produsen adalah produksi barang. Ya, berarti menambah. Kebalikan dari konsumen. Konsumsi tadi menghabiskan, berarti produsen berarti menambah nilai guna suatu barang, ya. Oke, jadi apa sih indeks harga produsen itu? Perbandingan harga barang dan jasa yang dibeli produsen pada waktu tertentu. Barang yang biasa dibeli produsen adalah bahan mentah dan bahan setengah jadi. Oke, itu namanya. Jadi bisa bedakan ya antara indeks harga konsumen dengan indeks harga produsen. Oke, kita masuk nih indeks harga perdagangan besar. Sesuai dengan namanya, perdagangan besar. Ya, berarti komoditas-komoditas nih suatu daerah apa saja yang menonjol di daerah itu, apa saja yang dihasilkan dari daerah itu. Jadi IHPD adalah indeks harga yang menggambarkan besaran perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau skala grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Coba pertanyaannya Ibu, apa bedanya grosir sama eceran? Ya, coba. Kalau grosir itu biasanya orang mengambil barang yang banyak Ya, dan berbeda harganya. Kalau yang eceran pedagang-pedagang kecil yang menjual dengan Sesuai harga dengan namanya, betul sekali. Coba pertama. Karena sesuai dengan indeks harga yang dipelajari adalah indeks harga perdagangan besar. Jadi berarti berkaitan dengan grosir. Biasanya kalau kita ke pasar
pasar butuh pasti lebih murah grosir dibandingkan dengan eceran. karena kita ambil banyak ceritanya. Nah, lanjut. Jadi komoditas tersebut dapat berupa produksi dalam negeri, produk ekspor, dan komoditas yang berasal dari Impor. Nah, coba ada contohnya nih. Lihat di layar. Contohnya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Juli 2021 antara lain cabai rawit, sapi, cabai merah, tomat, bawang merah, dan udang beku. Masuk tidak ini perdagangan besar? Masuk. Masuk kan? Ya, Karena sangat berpengaruh sekali untuk kelangsungan kehidupan Sehari-hari. Iya, sehari-hari. Ini ibu ambil dari BPS Badan Pusat Statistik tahun 2021 Juli 2021. Nah, jadi di sini kalau kita buka artikel kegunaan dari indeks harga ini, kita bisa mengetahui bahwa tahun ini lagi naik harganya komoditas ini. Oh, ternyata tahun ini naik lagi harganya bawang merah. Jadi itu bisa kita membaca dengan belajar. Hari ini kita mampu, nanti kalau buka artikel naik lagi harganya bawang merah, naik lagi harganya tomat. Kita bahas lagi ada indeks harga yang diterima petani. Indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil diterima petani. Ya, sesuai dengan namanya, berarti ini fokus pada indeks harga untuk petani yang diterima petani. Berarti hasilnya. Kemudian ini hasil, misalnya dia melakukan kegiatan pertanian. Kemudian ini hasilnya, maka masuk ke dalam indeks harga yang diterima petani. Ternyata ada lagi indeks harga selanjutnya, ada yang dinamakan dengan indeks harga yang dibayar petani. Beda kan? Beda. Satu diterima, satu dibayar. Mana keduanya? Dibayar atau diterima? Dibayar. Dia membayar. Jadi, indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi. Biasanya apa ya? Beli pupuk. Beli apa lagi? Racun. Ya, beli racun. Lagi. Ya, semua yang dia korbankan, uang yang dia korbankan itu masuk ke dalam indeks harga. Betul sekali. Jadi ini sebenarnya bisa dihitung lagi, bisa dibandingkan antara kedua indeks tadi. Dari perhitungan indeks harga yang diterima petani dan dibayar petani, maka dapat ditentukan nilai tukar petani. Ini biasanya yang paham ini tentang petani aja, tapi kalian juga harus belajar karena memang ini masuk ke dalam indeks harga yang akan dipelajari hari ini. Jadi merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persen nanti kita misalnya 3,6%. Kemudian NTP atau istilahnya singkatan dari nilai tukar petani ini merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NNP, maka semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Jadi semakin tinggi ceritanya nilai tukarnya, maka sejahtera petani. Oke, masuklah kita ke poin 6. Pernah dengar tidak saham? Saham, jadi kita bahas nih. Ternyata ada juga indeks harganya saham. Indeks harga saham biasa lihat aku lupa begini-begini. Pernah. Kayak denyut jantungnya orang. Kalau misalnya lagi kritis lah. Iya begitu. Nanti kita belajar nih indeks harga saham. Jadi indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Biasanya di mana dijual itu nak? Apakah dijual di pasar-pasar swalayan? Tidak. Nah, dijual di pasar modal. Iya, itu pasti. Oke, lanjut lagi. Nah, jenis indeks harga saham ada terbagi dua nih. Indeks harga saham individu, ada indeks harga saham gabungan. Individu berarti free
di internet, cari saja Bursa Efek Indonesia, maka muncullah di situ saham-saham. Wah, soalnya kita jadi kita di situ di saham Pak, bisa kerja sampai bisa juga saham gitu. Lanjut lagi. Ya, inilah tugas kalian semua. Apa tujuan indeks harga? Setelah Ibu menjelaskan tadi tentang pengertian indeks harga, tentang macam-macam indeks harga, maka masuklah kita poin indikator untuk apa tujuan indeks harga. Oke? Iya, Bu. Ya. Jadi nanti Ibu mau membagikan LKPD, di mana Ibu tampilkan nanti indeks-indeks. Jadi kalian bisa mengetahui bahwa indeks ini tujuannya untuk apa, indeks harga konsumen ini tujuannya untuk apa nanti. Nah, kalian bisa mencari baik itu kalian bisa cari di buku-buku maupun di sumber-sumber yang relevan yang lainnya nanti. Jadi saya bagikan dulu kelompoknya dulu saya bagi nih. Ada sudah Ibu bagi, jadi nanti Ibu sudah bagi 6 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 5, ya? Iya, Bu. Ini 6 kelompok. Ini nanti ada tabel-tabel yang Ibu tampilkan, ada indeks harga produsen, indeks harga konsumen. Di mana di sini ada Ibu ambil dari artikel nanti, artikel terbaru. Jadi kalian juga harus mampu untuk membaca tentang kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Kemudian Ibu juga tampilkan nih indeks harga saham gabungan sama perkembangan IHSG di Indonesia. Sudah itu, ya inilah tugas kalian mencari tahu apa tujuan indeks harga. Jadi saya bagi dua KTD-nya. Oke, coba. Coba sesuai dengan kelompok ini. Bagi kelompok sesuai yang Ibu bagikan. Silakan coba bergabung kelompok 1. Silakan. Ama Irfan, Ama Wahyu, Alfian, Bahri, Rizka, Rizita, Nisa, Sasabila, silakan bergabung kelompok 1. Kelompok 2, Mailani, Sri Wulandari, Diva, Nisa, Isra, Rizal, Andi, Wahyu, Awal. Kemudian kelompok 3, Lutfi, Ika, Alil, Muhammad Agus, Sri Hadianti, Muhammad Fatih Akbar. Oke, kelompok 4. Gak bisa dibaca kelompok masing-masing. Nadia, Diva. Jadi yang mana kelompok 2? Di sini. Kelompok 3. Ya, silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 3. Gimana? Jadi ada 6 LKPD yang Ibu pegang, nanti Ibu bagikan. Jadi semua harus mencari jawabannya. Silakan dibaca. Silakan dibaca betul-betul LKPD-nya. Silakan, Ibu berikan waktu. Berapa sekarang? 8.43. Ibu berikan waktu sekitar 30 menit. Silakan dikerjakan. Jangan satu orang saja yang aktif, nanti semuanya harus aktif. Jadi silakan cari. Coba naikkan semua. Kelompok 1.
yang tadi. Indeks harga konsumen dapat digunakan untuk pertimbangan Ini di situ bisa tuh Sar. Sudah ada selesai nomor 3.
Silakan dikerjakan 10 menit. Nanti kita diskusi apakah jawabannya benar atau salah. Oke.
Ambil lagi. Oke. Habis waktunya semua. Oke, berarti menulis. Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Coba silahkan jawab nomor 1. Baik Bu, jadi setelah kelompok kami tadi melihat data-data pada tabel indeks harga konsumen, kami menyimpulkan bahwa ada 2 tujuan perhitungan indeks harga konsumen, yaitu yang pertama, indeks harga konsumen dapat digunakan untuk pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun dan manfaat lainnya. Kemudian yang kedua, salah satu indikator ekonomi yang secara umum dapat menggambarkan tingkat inflasi atau inflasi harga barang dan jasa tersebut digunakan oleh BPS sebagai indikator inflasi di Indonesia. Yang bagaimana kalau mulai ada yang mau menyanggah? Tidak ada. Benar jawabannya atau salah? Nah. Tidak menyanggah tadi, oke. Lanjut kelompok 5. Coba jawab soal nomor 5. Tujuan perhitungan indeks harga. 1. Sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi. Yang kedua, dengan melihat indeks harga, maka dapat menentukan kebijakan harga bagi pemerintah pada masa yang akan datang. Yang ketiga, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman pembelian berbagai jenis barang. Bagaimana, ada yang mau menyangkut kelompok lain? Coba jawabannya sudah benar. Oke, tepuk tangan dulu. Kita lanjut soal ketiga. Coba kelompok 3. Apa tujuan perhitungan indeks harga perdagangan besar? Perhitungan indeks harga perdagangan besar ada 2, yaitu 1. Sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. 2. Indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menyanggah? Bagaimana benar jawabannya? Aku berdiri, aku mau. Dua kelompok. Coba kelompok 4 jawab soal nomor 4. Apa tujuan perhitungan indeks harga saham? Untuk mengetahui gambaran pergerakan harga saham secara keseluruhan melalui IHSG, menjadi acuan kinerja portofolio saham dan dapat digunakan untuk mengukur keuntungan apakah saham sedang turun, naik, dan stabil. Tadi kelompok 5 kayaknya masih bisa deh ditambah tentang tujuan dari indeks harga. Ada coba kelompok 6 ada tambahan dari tujuannya atau bagaimana, atau sama dari kelompok 5? Ya. Oh, ada tambahannya, coba silakan kelompok 6. Tujuan dari indeks harga secara umum yang saya temukan itu ada 3. Yang pertama, untuk membandingkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan ekonomi suatu negara. 3. Sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Oke, bagus sekali jawabannya, silakan. Jadi ada 3 yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu pengertian indeks harga. 2. Macam-macam indeks harga. 3. Tujuan indeks harga. Oke, di antara kalian siapa yang ingin menyimpulkan dari materi hari ini? Silakan. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini, yang pertama, pengertian indeks harga adalah perbandingan harga dan suatu produk yang lainnya. Yang kedua, macam-macam indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP. Yang ketiga, indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Yang keempat, indeks harga diterima petani atau IT. Yang kelima, indeks harga yang dibayar petani atau IP. Dan yang keenam, indeks harga saham. Yang
indeks harga. Yang pertama, sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dapat digunakan untuk pertimbangan penyesuaian gaji, upah, uang,